Bos, Malam-malam. malam apa nih, jam berapa? Woi, tanganmu, Pagi-pagi. pagi. Anda bos apa nih, cakwe? Enggak, bos. Saya karyawan di sini kerja. Ya. Bosnya ada di rumah dia. Ikut sama orang, bos. Maksudnya, Masih ikut sama orang. ikut orang itu apa? Karyawan. Kembali bersama channel si Ujang lagi sembunyi. Bro, udah berapa lama kerja sama bos ini? Udah 1 tahunan. Woi, ngomong jangan bisik-bisik. 1 tahun, bos. Sudah lama tuh baru? Lama, udah 1 tahun. Sudah lama tuh baru tuh? Dibilang baru ya baru, dibilang lama-lama. Ini bosmu nih gimana? Masuk channel tapi dia munggungin kamera tuh gimana ceritanya? Belum. Jadi inilah guys, kalau otak saya lagi beneng ceritanya selalu begini, happy. Kalau lagi Muat. mereng Ya. ya tinggal aja di rumah. Saya seorang stroke sejak tanggal 18 Oktober 2015. Tinggal di Sukat Patrisan Gang 11A nomor 2B. Bapaknya ini jualan di jalan apa nih, bro? Bro, sini bro. Bukan Pakrisan. Sukat Patrisan nomor? Oh, nomor sini nggak tahu. Hah? Nggak tahu nomor. Ya begitulah. Dia itu ikut bos. Ya. Jual cakwe, jual roti goreng. Ya roti goreng itu cuma 2 macam ya. Ya, ada macam ini. Jadi ya saya mau jalan-jalan mengunjungi rumah Pak Guru Hadi Siswanto di Dalung. Jadi saya sudah ditolak oleh sahabat saya. Jangan ke rumah saya pagi-pagi, Pak Elia. Kalau mau ke rumah tolong telepon. Waduh, pakai diatur gitu. Lupakan saja, cari teman yang tidak pakai persyaratan. Kalau datang nyelonong sih boleh-boleh aja, walaupun Dalung, guys. Kok nggak dikasih? Apa? Kok nggak dikasih? Dia stres lihat saya gila. Mau nolak saya datang nggak enak. Jadi kalau saya mau datang disuruh telepon, aku yang nggak mood kan. Orang stroke begini bagaimana bisa tahu moodnya bagus atau enggak? Kalau mood bagus, kelayapan. Kalau orang terima, kita masuk ke rumahnya. Kalau nggak terima ya sudah cari orang baru kan gitu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Wih, Anda punya langganan sudah datang nih. Pak, siapa namanya? Siapa? Sampean lah. Oh, Koen. Ih, nak Bali. Iya. Ini bosnya orang apa? Jawa. Hah? Jawa. Jawa? Loh, bukannya harusnya terbalik lah. Beda. Berapa, Om? 5.000. Yang mana? Ya, kita bertemu sama karyawan Pak Wayan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Belum. Sampai jumpa Pak Wayan. Oke. Tengok ke kamera dong. Promosikan Anda punya jualan. Nggak bisa. Nggak bisa aku. Ya beginilah. Oke, saya mau jalan. Terima kasih. Kesasar lagi. Saya sudah nyaris pelan-pelan. Oh, Starbucks itu patokannya. Ya, benar. Starbucks. Hari pertama, waktu kapan tuh kan nyasar tuh. Ya, Dah, hari kedua sama si stroke tuh ya. nyasar juga. Hari ini aku nekat, Pak. Terus langsung ke sini. Wih, enak loh Pak, pagi-pagi jalan pelan-pelan. Tahu kayak di mana? Kayak di mana? Jalan-jalan yang gede itu di Ya, kayak di mana Pak, tahu? tidak tahu. Coba aja tebak, Pak. Seperti di Hollywood. Seperti saya sedang berada di Jawa. Jalannya lebar dan lurus. Lebar, lurus, bangunannya gede-gede. Saya mereview waktu saya tugas di Yamaha. Ya, Kan
disuruh ke Jakarta, Ya, dikasih tiket. Loh, kebalik Pak. Yang cerita kan aku jadi Jadi saya teringat waktu saya ke Jakarta, jadi manajer, sales manager kan saya ada pertemuan para manajer untuk dikasih kuliah begitulah produk baru. Jadi saya udah kamu ke sana, tiket pergi pakai pesawat. Tapi saya diajarin sama teman-teman, diajarin apa? Anda kan Pak Guru. Kalau Pak Guru ngajarin muridnya untuk dapat duit halal gimana caranya? harus bekerja keras, harus mencari banyak teman. Dalam konteks saya harus ke Jakarta itu bagaimana saya cari uang dari sana? Anda kan guru. Anda guru harus punya kreativitas untuk memicu murid. Apa Pak kira-kira supaya saya bisa punya uang? Harus kreatif mencari biaya. Loh, saya kan kerja sama bos. Ini kan pertemuan untuk perusahaan Yamaha, sepeda motor Yamaha di Bali. Saya kan manajer, sales manager, orang nomor 2. Nomor 1 kan bos. Saya orang nomor 2 Pak di Bali. Oke, kan pertemuan di Jakarta. Udah, kamu ke Jakarta. Tuh, minta uang di kasir. Pak, pagi-pagi minum kopi atau minum teh, Pak? Minum air putih. Saya juga air putih. Kalau lagi pagi ini bahan teh. Saya juga teh. Kopi coba. Saya bercanda. Dah. Kamu ke kasir, ambil uang untuk beli tiket pesawat. Pulang, tiket pesawat. Orang sales manager gimana Pak ya? Oke? Nah, tapi para senior yang lain bilang, kamu kan dikasih tiket pesawat. Kamu cari uang dari tiketmu. Bagaimana caranya saya dapat uang, Pak? Pagi-pagi guru diajak berpikir. Setelah berpikir harus sabar. Harus sabar ya, saya diam-diam handphone saya tunggu sampai kopi datang, tunggu jawabannya Pak Hadi. Tiketnya harus menghasilkan uang. Betul. Tiket pesawat kan mahal tuh. Bagaimana caranya dari tiket itu bisa dapat uangnya? Harus memberi penjualan, harus penjualannya Yamaha harus meningkat. Itu nggak ada urusan tentang saya ke Jakarta. Terus bagaimana? Mikirlah, saya suruh Anda mikir. Anda kan Pak Guru, saya kan murid. Jadi begini Pak, kan ada pepatah bilang, guru kencing, murid. Wah, Kumur itu kurang ajar. Guys, saya bukan hanya dengan Pak Putu Budi bisa bercanda, saya bisa bercanda dengan orang sederhana. Ayo, mikir Pak Guru. Guru kencing berdiri, murid kencing Lari. Nah, bagaimana caranya si murid ini berlari dan bisa menghasilkan uang dari tiket pesawat terbang? Bagaimana? Sorry Pak ya, tangan saya capek Pak. Seperti silakan santai saja. Sampai kopi datang baru saya buka. Setelah Pak Yosep Hadi Siswanto nyerah. Masa guru nyerah, cemen sekali. Harus menjadi. Pak, sorry. Pagi-pagi gini saya teriak-teriak enggak apa-apa? Tidak apa-apa. Pak,
Saya sebetulnya curhat, Tri. Saya kan punya sahabat. Saya selonong-selonong ke rumah. Dia nggak suka. Jadi Pak Elia kalau mau datang, kalau bisa, jangan pagi hari. Siang atau sore katanya. Dan kalau bisa, waktu itu telepon dulu. Apa artinya itu, Pak? Artinya kalau datang tidak pagi-pagi sekali, orang masih belum tahu, mungkin masih beristirahat, masih tidur. Seperti pagi ini, Pak masih tidur kan? Tidak, saya sudah bangun dari Jam pagi jam 3. 3 sudah bangun, sekarang jam berapa? Sekarang jam 6 lebih. Berarti kalau saya selonong ke rumah Pak Budi, masih masuk aturan? Tidak Masih masuk aturan? masuk. Masuk aturan. Jadi tidak melanggar aturan. Ya, tidak. Oke, saya ke rumah teman saya, Pak. Jam berapa tahu? Jam setengah 10 Setengah 10 pagi. Oh, sudah siang. Itu udah dia bilang, Pak Elia, besok-besok kalau mau ke rumah saya, kalau bisa jangan pagi hari. Setengah 10 kan masih pagi kan? Oke, udah gitu, karena dia punya kegiatan. Kalau saya datang, kegiatannya tertunda. Oke, Biasanya apa kegiatannya itu? wah dia orangnya sibuk sekali, Pak. Terus, kalau mau datang, ya kira-kira siang atau sore. Kalau bisa, telepon saya dulu. Apa artinya itu, Pak? Kita kalau datang harus menurut orang itu Telepon kita dulu. harus siap-siap melihat keadaan yang akan kita datangi. Jadi pengertiannya Pak Adi, kalimat orang itu adalah kita harus siap-siap apa? Untuk menyambut, Oh, dia. ya, Si ya, dia yang akan siap-siap Ya. untuk menyambut saya datang. Itu bagus dong. bagus supaya kita bisa menyiapkan diri. Dia, Ya, bukan kita. Kalau kita kan saya yang kan saya bukan kita. tuan Ya, rumah. Ya. Si tuan rumah mau menyiapkan diri untuk menyambut tamu yang akan datang. Oke, itu sisi positif. Sekarang Bapak kan Pak Guru atau mantan guru? Mantan. Nggak ada, Pak. Guru tetap guru, nggak ada mantan. Anda sudah kena prank saya pagi-pagi. Oke, sisi negatif artinya apa? Apa ya sisi negatifnya? Kalau sisi positif, si tuan rumah ingin mengetahui ada tamu yang akan datang dan dia akan mempersiapkan diri. Iya. Mungkin dia akan hidangkan babi guling, mungkin, atau bir, mungkin kan gitu. Itu kan sisi sangat positif. Sisi negatifnya, Pak, kalimat terlontar seperti dia, Pak Elia, kalau mau datang, kalau bisa jangan pagi hari. Dan gini, Pak Elia kalau mau datang ke rumah, kalau bisa jangan pagi hari. Kalau bisa sih siang atau sore. Oh iya, lagi satu, Pak. Kalau bisa sebelum Pak datang, telepon saya dulu. Sisi negatifnya apa artinya, Pak?
sekarang saya mengetes mantan guru yang tidak ada kata mantan. Anda tetap guru. Pagi-pagi sudah dia aja berpikir nih, gimana nih tamunya kurang ajar ya. Apakah saya grapek gitu? Kemarin Pak bilang saya apa? Kerapia. Apa itu grapek? Kerapia itu mudah bergaul. Mudah bergaul, positif dong. Hmm. Kalau grapek yang negatif apa? Tidak ada. Itu namanya kurang ajar. Kurang ajar. Yang negatif. Ya. Kalau dibilang kurang ajar, orang sudah tahu pasti negatif. Saya kan bukan orang Jawa. Jadi disebut grapek, saya curiga ini pujian atau hinaan. Harusnya putih hati karena kerapia itu mudah bergaul, banyak berbicaranya, gampang berbicara. Kalau bahasa Indonesianya grapek itu apa? Satu kata. Kalau itu kan satu kalimat tadi Pak. Ini dia Pak Guru diajak berpikir. Sampai kopi datang Pak. Ada dua. Tentang uang, mencari uang dari tiket pesawat, dan kalimat negatif dari grapek itu apa? Satu kata, bukan kalimat. Satu kata arti negatif dari, bukan arti negatif, arti positif dari grapek tapi dalam bahasa Indonesia. Satu kata, bukan satu kalimat. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Hmm. Katanya grapek itu tidak ada yang negatif, katanya positif. Tadi sudah saya Pak bilang apa, minta yang negatif. Yang negatif ada nggak? Nggak ada kan? Hmm. Nggak ada. Sekarang yang positif dalam bahasa Indonesia. Misalnya, wih, Pak Budi, Anda grapek. Oke, terus Pak Budi nggak ngerti grapek itu apa. Tolong, Mudah bergaul. mudah bergaul itu dua kata. Satu kata saya minta. Kalau setiap pagi saya datang ke sini untuk supaya Pak berpikir sembuh dah Pak. Ih, kopiku datang. Tiga sekolah atau desa. Terus Bu Yuni mana? Saya air putih, Pak. Oh ya, mari kita sarapan bertiga, Bu. Ayo, apa jawaban? Perlu clue? Satu kata. Huruf depannya S. Kok R? Bukan, iya grapek itu kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia satu katanya apa, Bu? Ramah. Tapi bukan itu yang saya minta. Terus apa yang dibantah? Apa? Tak dengar dia, Bu. Jangan diulang. Satu ramah, betul. Apa, Bu? Kata lainnya ramah. Apa Pak Hadi? Katanya Pak Hadi, suamiku gitu dong. Kalau Ibu yang ngomong, kata lain dari ramah suamiku, kan gitu harus. Anggap saja begitu. Kalau Elia itu datang ya selalu membawa kegembiraan. Kecuali kepada seseorang itu. Wih Pak, saya sakit hati Pak.
Yang tadi itu, yang ngomongin ke saya. Bisa jadi. Udah, kita lupakan itu belum masuk kuis. Sudah tidak masuk dalam hitungan sebaiknya Dilupakan saya. dilupakan saja. Ayo, selain ramah apa? Supel Selain supel dan ramah apa? tadi itu sudah lupa. Gampang bergaul itu apa ya? Yang saya mau tuh kok jadi lupa. Apa ayo? Silakan kopinya. Terima kasih. Sudah ngeteh. Ayo Pak, temannya Pak. Pak ambil dulu temennya. Oh sorry. Sumerinya Supel, ramah, semringah, semua betul. Tapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau lu bilang deh. yang mau apa? Tadi dulu. Orangnya mudah bergaul itu disebut supel. Supel tadi dari Bu Yuni ya? Tidak dari saya sendiri. Dari Bu Yuni tadi apa? Sama Ramah, saya supel. per Itu dah yang saya mau. Satu lagi. pada saya benar. Dapat sepeda. Yang pertama Pak, dari tiket pesawat, para senior saya bilang, kamu dari tiket pesawat ke Jakarta, kamu harus pintar cari untuk mendapatkan sedikit uang. Apakah yang harus saya lakukan? Pak, harus makan sambil mikir, dapat Pak. Itu loh jajannya. Belum nyerah. Belum. Ya, keren. Tapi harus berpikir. Tidak boleh menyerah katanya. Kalau gitu saya pulang, saya nggak akan kasih jawabannya. Thank you Pak, ngopi. Guys, saya dikasih kopi sama Bu Yuni. Loh, ibunya katanya air putih mana dia? Sorry, tos dulu Pak. Iya, kita kan ibarat Silakan. sudah dari tadi. Itu cakwe. Cakwe guys, tos. Iya, terima kasih tikonya, Cakwe. takonya. Terima kasih yang pertama harus kepada Kepada yang Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. itu yang saya selalu koreksi. Salah satu contoh koreksi. Pak Elia ke gereja sama siapa? Itu, di luar. Dicari-cari guys. Loh, mana dia? Nggak, anaknya? Bukan.
itu yang di luar. Baru dia sadar. Lihat sepeda motor roda 3 ya. Setelah itu dia menjadi iblis. Iblis ini dia apa? Dia setelah bertanya dan mengetahui saya naik sepeda motor, dia menjadi iblis bagi saya. Tahu kalimat apa yang dilontarkan kepada saya? Pagi hari sudah diajak tiga kuis. Saya betul-betul menikmati perjalanan ini. Pelan gitu, toleh kanan, toleh kiri. Fajar menyingsing, udara dingin. Tidak terlalu banyak truk, jadi tidak ada banyak asap. Saya betul-betul menikmati kayak saya belum stroke. Waktu saya belum stroke begitu, pagi-pagi jalan pelan naik sepeda motor, toleh kanan, toleh kiri. Tapi hari ini beda. Sepeda motor saya rodanya 3. Suasana itu kembali kepada masa-masa saya sebelum stroke. Kalimat apa yang dia ucapkan sehingga saya bilang, Anda jadi agen iblis? Bingung ya? Ayo, kalimat apa yang dia utarakan? Kalimat loh, Pak. Bajingan. Hmm? Bajingan. Katanya tadi benar. Orang itu pada iblis. Betul, dia jadi agennya iblis. Setelah dia tahu, dia kan tanya Pak Elia ke gereja sama siapa. Itu di luar. Dia pikir diantar sama anak saya. Terus dia tolak-toleh. Nggak ada tuh, kan dia tahu anak saya yang mana. Nggak ada tuh, Pak. Anaknya nggak ada tuh, Pak. Itu loh, itu. Saya begini untuk menunjukkan ke tempat parkiran. Begitu dia lihat sepeda motor Nuvo roda 3, wih, langsung dia mengeluarkan kalimat iblis ini. Kalimat apakah itu? Bangsat. Kok bangsat? Mereka katanya apa yang terlontar oleh orang itu kalimat iblis. Agen. Jadi agen iblis. Apa nama yang dewa pedang. Dia bilang, nyerah. Anda nyerah. Kok nyerah? Yang tadi enggak. Kalau ini sudah terlalu berat ya untuk ditunda. Pak Elia hebat sekali. Kenapa saya bilang dia jadi agen iblis? Sama seperti tadi, Pak berterima kasih kepada saya untuk kue ini kan. Saya belum mengoreksi, Pak. Saya bilang ada yang lebih perlu diberi rasa terima kasih. Pak langsung ngeh. Orang itu ya orang-orang biasa, orang duniawi seperti itu, Pak. Tapi karena saya bukan rohani, sok rohani, tapi saya punya perjalanan spiritual saya. Saya stroke kan dari tanggal 18 Oktober 2015. 8 tahun, Pak. Saya stres. Keluar hanya untuk berobat. Mau keluar diajak sama Kevin jalannya capek ngos-ngosan. Dan saya tidak mau mengganggu Kevin. Dia mengantar saya, dia mengantar istri saya, dia mengantar Kayla. Baru sadar. Gimana sih? Ini sesuatu yang Dari tadi saya tangannya sudah diem. saya baru sadar. Untuk sadar. Jadi saya tidak langsung menembak. Pak, itu agen iblis. Nah, terlalu kasar. Jadi hari pertama ini saya sudah memberikan. Kalau Pak besok lupa, Pak jadi agen iblis ya. Jangan marah. Karena apa? Karena saya sudah beri clue
manusia memang perlu dihargai, Pak. Terlalu banyak dihargai, maka dia melupakan Tuhan. Kita bisa begini karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Tapi berterima kasih yang pertama kita kepada orang tersebut. Wem. Secara manusiawi benar. Secara pola, kita tidak membangun pola bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Saya nanti jam 9 harus berangkat ke Siluang. Sekarang sudah jam berapa? Baru belum jam 7, masih jam 6 lebih, mungkin setengah 7. Ada handphone kedua. Orang kaya, kata Pak Budi. Sudah jam 7, Pak. Berarti Hampir hampir jam 7. 6.53. Karena teman saya sudah mengatakan saya begitu, saya itu ya tidak mau buat janji. Oke, katakanlah saya lagi 2 hari mau kesini ya Pak Adi. Kan sudah buat janji. Pak kan siap-siap mungkin beliin saya makanan apa gitu. Tapi kalau pada hari itu mood saya nggak bagus. Tidak bisa menepati janji. Nah, lebih baik saya tidak janji. Saya tidak telepon dia dulu. Bro, aku lagi 2 hari ke rumahmu ya enggak. Tapi karena saya dikoreksi begitu, saya tahu. Arti negatifnya apa? Kenapa dia memberikan, kalau bisa jangan pagi, yaitu datangnya siang. Kalau bisa, Pak Elia telepon dulu. Apa artinya, Pak? Lanjut yang kedua. Oh ini nanti yang ketiga tuh ada coklatnya. Udah jadi ya bangunan depan. Belum. Tapi kelihatan dari luar sudah oke. Di dalamnya mungkin tinggal finishing. Sebenarnya finishing itu yang lama. Di luar juga sudah dicat, udah oke. Yang di belakang belum selesai tangganya. Oh iya. Sama ngecat yang belum. Pak, boleh nggak besok-besok saya kayak tadi Pak? Boleh. Boleh. Silakan. Sudah sampai saya telepon supaya dibukakan pintu untuk saya. Tapi nggak janji juga ya. Kalau mood saya bagus, saya bisa jadi seperti seorang gila. Gila yang positif. Silakan. Mengeluarkan kegilaannya Pak Elia ya. Mantap. Nah tuh anak mesti tidur. Bisa normal. Sama mamanya sama papanya yang ke kamar mandi mamanya Pak, kamar masih sini kan? saya Sendiri? sendiri. Oke, sudah? Masih mau mikir?
Saya Tidak. tidak mau mikir lagi. Pak, silakan lanjut, saya harus pulang. Saya harus siap-siap untuk silau. Kok harus pulang? Saya pikir langsung ke Siloam. Enggak, harus sama Kevin. Urusan admin tuh kan ribet tuh. Harus. Harus jam pesanan oleh. Ya, kesana kesini ya udah gitu. Ayo Pak, naik. Baru sih naik gitu. Anda diam. Diam. Oke? Tidak usah repot. Enggak, Anda diam. Itu bukan dari saya. Itu gerakan dari yang punya alam semesta. Terima kasih kopinya. Terima kasih kopinya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih jadinya kepada Roh Tuhan lewat Pak Elia. Kalimat itu yang benar. Jadi kita memuliakan Tuhan kita dan langsung berterima kasih kepada yang disebut namanya. Itu benar, Pak. Supaya nggak terlalu lama. Kan dikasih tiket pesawat. Minta izin sama bos, Elia, kamu naik bis dari Denpasar. Selisihnya, kamu ambil. Selisihnya diambil oleh Pak Elia. Apakah itu, apa namanya, korupsi? Nah, justru itu berpikir cerdas. Saya bilang, bos, boleh nggak saya berangkat lebih awal? Minta izin 1 hari lebih awal. Maksudnya gimana? Saya naik bis, oh iya kan harus lebih awal dong. Itu kan 24 jam tuh, Denpasar Jakarta. Denpasar Jakarta, jadi minta izin. Wih, Pak. Tiketnya pejabat beli cuma tak sesuai harga. Iya. Jadi, Mendingan naik bis atau naik kereta api. Denpasar Jakarta mana ada kereta api, Pak? Estafetnya terlalu banyak. Kalau naik bis kan enak, langsung hanya duduk aja 24 jam di bis. Paling waktu makan turun. Kalau naik kereta api kan estafet. Kalau baru sendiri bingung, kesasar, nggak sampai Jakarta, nggak sampai ke Dari meeting. rumah ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi naik kereta api ke Surabaya. Dari Surabaya baru langsung ke Jakarta naik kereta Oke, api. itu tiketnya lebih murah daripada naik bis. Emang lebih murah daripada naik bis? Ternyata jatuhnya sama. Kalau jatuhnya sama naik bis aja, tinggal duduk santai. Jadi itu sudah selesai teka-teki. Anda menang berapa? Berapa tadi? Tebak-tebak. Menang pada saya. Terserah Pak Jaya. Oke, terima kasih untuk dibukakan pintu bagi saya. Jadi teman, Anda tidak bisa menerima saya pagi, saya mencari orang yang bisa menerima saya di pagi hari. Silakan kapan saja. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, sorry. Anda lihat kostum saya. Pak bisa lihat kostum saya? Kelihatan semuanya. Gambar apa? Lea Gambar Lea. sama saya belum selesai. Gambar Lea sama gambar sayap. Sorry. Mungkin karena ketekuk. Iya.
Pak bisa bantu pegang? Dengan energi positif, pengobatan, ya Jadi guys, Pak Hadi stroke, saya stroke, 2 orang stroke saling. mohon Mensupport. bantu buat Nah gitu guys, Anda yang punya komunitas stroke, jangan terlalu banyak teori. Ambil 1 orang, jadikan dia sahabat. Pak, besok kalau sempat ya Pak ya, sore-sore saya ajak ke sini Pak, keliling dengan motor saya mau. mau Kapan? Terima kasih Pak Hadi sudah memberikan. Ini adalah kostum saya guys. Apakah saya hebat? Tidak. Kalau Anda bilang hebat, Anda agen iblis. Saya hanya sebutir debu yang dikasih nafas. Betul atau betul? betul sekali. Kalau saya Saya setuju, kita hanya sekedar debu dan sekedar melaksanakan kehendak Tuhan. kalau saya pakai tulisan begini, apakah saya sombong? Tidak, Kenapa tidak? itu untuk memuliakan nama Tuhan, memperpanjang kekuasaannya Tuhan. Guys, orang yang sudah stroke, orang yang sudah mengerti penderitaan, maka dia bisa merinding saya memuliakan Tuhan yang dia sembah. Apakah dia Hindu, maka dia memuliakan Ide Sang Yang Widi. Kalau dia Muslim, dia memuliakan Allahnya. Kalau dia Hindu sudah. Buddha, Kalau dia Buddha, dia memuliakan Sang Buddha Gautama, representatif dari Tuhan semesta alam menurut pandangan masing-masing. Betul atau betul Pak? betul. Anda setuju? Saya sangat setuju. Jadi kalau Anda mau menghargai seseorang kalimat yang benar, bagaimana Pak? Kalimat yang benar, berterima kasih kepada Tuhan lewat, silakan Anda sebut sendiri. Pertama harus Tuhan, baru lewat diri kita. Diri orang itu. Hari ini hari apa Pak? Hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2025. Saya ke rumah Pak Hadi yang keberapa kalinya dari sejak pertama? Wah, saya lupa. Kemarin katanya 6. Sekarang yang ke? 7 ke-7. Guys, tamu kurang ajar sama tuan rumah. Kemarin 6, sekarang 9 harusnya. Sampai jumpa Pak Hadi. Sorry, saya pamit ya. Paiman ke mana? Pulang. Kan saya masih ada tugas untuk berobat, mengontrol jantung saya di Siloam. Doakan saya sampai di rumah. Amin. Kalau Tuhan berkehendak, saya langsung ke rumah Bapak di surga. Boleh dong? Tidak boleh. Kok tidak boleh? Kalau Tuhan menghendakin saya langsung pulang, kan haleluya. Haleluya. Asalkan kehendaknya yang maha kuasa, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Tidak ada yang lain. Kalimatnya jadi yang benar adalah asal kita tidak bunuh diri. Kalau kita ditabrak sama Fuso, ya alhamdulillah kita langsung pulang ke hadirat Bapak di surga. Betul atau betul Pak? Betul. Jadi kira-kira saya akan dikirim Fuso nggak? Tidak. Oke guys, kalau begini, kalau saya tidak ada
tidak ada jadwal harus ke Siloam, tak temenin Pak Putu Budi, tak temenin sahabat baruku, guru dari anak pertama kami, Bapak Yosep Hadi Siswanto, yang stroke tanggal 18, tanggal berapa Anda stroke? Tanggal 4 September. 4 September tahun 2018. Guys, dia sudah ingat. 4 September 2018. Saya 18 Oktober 2015. Jadi secara stroke saya kakak kelasnya beliau. Oke, thank you Pak Adi. Saya pamit pulang. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Tuhan lewat Pak Elia membawa jadi atas terima kasih Tuhan atas kedatangannya lewat Pak Elia dengan Nggak usah disebut yang itu. Yang itu nggak usah disebut. dengan sepeda motornya. Bisa nggak aku lewat? Bisa, Iya. harus bisa, pasti bisa. Dengan itu ya Pak ya? Ya, Itu apa? itu sepeda motor Pak Elia. Sepeda motor Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada si pengusir Leak Santet. Saya sejak September 2008 menuliskan di baju saya, di motor saya. Gunanya bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk, seperti kata Pak Yosep Hadi Siswanto, untuk menjadi perpanjangan Tuhan Yesus yang saya sembah. Bahwa saya harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan untuk mengeluarkan semua ilmu black magic di dalam badannya dia. Anda tahu bagaimana saya menjalankan tugas itu? Seperti apa yang Anda tahu? Yang saya tahu Pak Elia waktu masih sehat biasa mengusir Lea. Lea itu setannya orang Hindu. Kalau orang Muslim, Setan. guys, ada satu sahabat saya guys. Dia waktu itu belum kenalan sama saya, dan dia jumpa saya di Renon Pak. Ya, Saya sudah pakai kostum seperti ini. Terus dia jogging sama istrinya. Wih, mama, si engkoh itu, si gondrong itu serem sekali. Dia pengen nyapa saya, tapi nggak berani Pak. Kenapa nggak berani? karena takut dikira Lea Siapa? oleh Pak Lea. Enggak, dia kan lagi jogging sama istrinya. Saya juga lagi jogging. Jogging sambil jualan jasa saya. Dia lihat tulisan di kostum saya, tidak berani nyapa. Kenapa dia tidak berani? Karena takut. Takutnya gimana? Logikanya seperti apa? Kenapa dia hanya untuk menyapa saya takut? Tidak enak saja mau menyapa sebetulnya, tapi tidak kesampaian karena takut. Kemampuannya akan tersaingi oleh Pak Elia. Karena dia juga penyembuh.
Enggak, bukan Pak. Dia orang biasa dan dia teman kita. Yang kemarin datang sama saya itu loh. Itu orangnya. Yang kemarin datang sama saya datang ke rumah Pak yang ke-6 bersama seorang teman. Dan dialah yang takut menyapa saya. Pasti ada alasannya. Nanti kalau Pak ketemu sama dia, tolong tanya ya. Hmm. Tanya dia, kenapa Anda tidak berani menyapa Pak Elia waktu dulu sama-sama sehat? Oke? Jangan lupa kalau ketemu dia tanya. Berani berjanji? Janji untuk menanyakan. Saya ini sedikit maksa. Oh, sorry. Iya, mumpung saya berdiri. Kemarin teman saya itu membaca ini. Aduh. Saya nggak bisa baca The Holy Father Francis. Bla 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 bla. Anda baca saja sendiri guys. Jadi itu piagam apa Pak? Itu Agamanya Katolik kenapa bisa dapat piagam itu? karena anak saya menuju ke waktu itu ada konser di Roma di Vatikan. Konser apa? Konser lagu-lagu daerah Nusantara Oh, sama Pak Putut. sama Pak Putut. Hmm. Pak Putut itu siapa? Beliau sudah meninggal. Mantannya Vokas Lesta Sonora Jogja. Dan anak Pak bersama Pak Putut almarhum ke Vatikan. Semua yang ke Vatikan dapat piagam seperti itu. Tergantung dia meminta atau tidak. Kalau minta kirim namanya, yang permintaannya bagaimana. Jadi Pak Putut apakah minta bahwa dia kalau boleh diberikan piagam atas nama Putut bla 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 untuk kegiatan bla 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 di Vatikan begitu? Ini kan bukan Putut tapi untuk nama anak Pak kan? Ya jadi begitu guys. Oke Pak, kalau nggak kita sudahin saya bisa terlambat. Sampai jumpa. Selamat dalam Tuhan. Selamat dalam Pak Elia. Semoga sampai nanti sore tetap setia kepada. Semoga nanti sore sampai nanti sore menikmati kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau membawa saya menemukan seorang rekan baru. Pintu terbuka untuk saya kapanpun. Jadi saya akan pamit untuk pulang dan mempersiapkan diri ke Siloam. Saya mau ngambil gambar berdua, bisakah? Kelihatannya? Ya, gitulah kelihatan atau enggak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.